Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, selamat siang teman-teman semuanya, dan salam sejahtera juga untuk kita semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di sitkom kali ini, sharing session IDCOM, yang merupakan sesi signature program dari IDCOM, sebuah platform berbagi pengetahuan dengan para praktisi PR, dan tentunya juga dengan para calon praktisi dan teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Semangat untuk semuanya, terutama yang berpuasa nih. Semangat terus, udah setengah jalan kita, udah bentar lagi kita berbuka loh. Dan mari kita sama-sama isi otak kita dulu yuk dengan ilmu yang bisa kita dapat melalui sitkom kita kali ini. Sebelum memulai, izinkan saya juga untuk menyapa teman-teman mahasiswa dari Universitas Udayana, dari Universitas Hasanuddin, dari Universitas Mercu Buana, Universitas Kristen Satya Wacana, lalu juga ada dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, lalu juga teman-teman praktisi dari Inkemaris dan juga tentunya dari Kemenkominfo. Halo semua teman-teman, terima kasih udah bergabung ya. Dan juga teman-teman praktisi PR lainnya mungkin yang belum sempat saya sapa di sini. Terima kasih sudah bergabung dengan Sitkom. Perkenalkan saya dengan Tia Sastra Dipraja, saya Associate Director di IDCOM. Tentunya akan menemani teman-teman sepanjang sitkom kali ini selama 1,5 jam kira-kira ke depan nantinya. Untuk membahas tema kita kali ini yaitu AI for PR, way smarter or game over, gitu ya teman-teman. Oke, AI atau yang kita kenal dengan artificial intelligence sekarang memang sudah menjadi highlight ya di mana-mana. Progres kecanggihannya tuh bikin orang banyak terkesima gitu ya. Salah satu contohnya tuh kalau teman-teman tahu boomingnya ChatGPT baru-baru ini ya. Lalu di ranah public relation sendiri, sejauh ini AI itu sudah digunakan juga sih di beberapa pekerjaan teknis, terutama ya, seperti media monitoring dan juga release management. Dan bahkan nih saya baru-baru ini juga menemukan bermunculan lagi aplikasi AI di luar sana yang bisa membantu kita untuk menciptakan pesan teman-teman, seperti HelloScribe, Jasper AI, Killbot, dan mungkin masih banyak lagi kali ya lainnya selain itu. Oke, saya pribadi ketika mencoba mengakses beberapa aplikasi ini tuh rasanya tuh excited banget gitu ya. Dan juga kagum nih, canggih banget sih nih alat gitu ya. Namun di sisi lain juga ada keresahan sih teman-teman. Jadi seolah semua fungsi kerja kita nih udah mulai beralih ke mesin nih kayaknya nih. Terus, nah, di perkembangan AI ini, kita tuh harusnya gimana sih menyikapinya gitu ya? Ini tuh akan membawa pengaruh positif atau malah bisa berakibat negatif bagi profesi kita nih, terutama sebagai PR gitu ya. Tentunya khususnya di masa depan kita gitu. Nah, di sesi kita kali ini kita akan sama-sama cari tahu soal AI ini, teman-teman. Apakah justru bisa memberikan manfaat lebih atau malah menjadi musuh dalam selimut nih yang bisa berimbas bagi kita semua nih para profesional PR. Baik, sekarang kita mulai saja kali ya sesi ini, namun izinkan saya nih untuk mengingatkan teman-teman semua sebelum sesi ini dimulai. Saya coba bacakan juga di sini. Jangan lupa teman-teman untuk mematikan fitur suara atau di-mute dulu sementara saat narasumber sedang menyampaikan paparannya, sehingga informasi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan juga didengarkan dengan jelas oleh teman-teman semua. Lalu juga jangan lupa menggunakan virtual background yang telah dikirim melalui email. Silakan di-download filenya. Ada juga mungkin di kolom chat ya, mungkin ya teman-teman semua. Ini nanti akan kita pergunakan bersama, terutama pada saat sesi foto. Lalu juga untuk peserta yang nantinya mau bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di dalam chat box dengan format nama _ asal instansi atau asal kampusnya. Nantinya akan kita coba tangkap dari panitia di sini untuk bisa kita bahas bersama di sesi tanya jawab tentunya. Baik, sudah hadir
bersama kita saat ini Ibu Sari Sugondo, co-founder dan eksekutif director dari IDCOM, sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau APRI. Halo, apa kabar Mbak Sari? Panggilnya Mbak Sari aja. Ini Mbak Sari bener apa AI-nya Mbak Sari nih? Aku bisa muncul sebagai perempuan. Baik. Oke, kemudian tidak ketinggalan juga narasumber kita kali ini, Mas Ramya Prachna Sahisnu. Beliau adalah co-CEO ThinkWeb. Halo Mas Rama. Halo. Aku izin panggilan, ini panggilan akrabnya Mas Rama soalnya, jadi kita sepanjang sesi panggil Mas Rama aja ya Mas. Boleh. Terima kasih banyak ya sudah berkenan hadir sebagai narasumber di sharing session kita hari ini. Oke, kita nggak perlu berlama-lama sih teman-teman semua, mari kita sama-sama simak dulu, diawali dulu dengan sambutan singkat dari Mbak Sari terkait dengan komitmen IDCOM untuk terus berkontribusi di industri PR, serta kira-kira insight apa aja sih yang bisa kita ambil dari topik kita hari ini. Silakan Mbak Sari. Thank you Mbak Tias. Aku tuh grogi kalau di awalnya dipanggil Ibu gitu ya. Jadi merasa gimana gitu. Ya, terima kasih. Selamat sore lagi teman-teman. Selamat siang menuju sore. Senang sekali bisa ketemu lagi di Sitkom edisi kesekian. Saya setiap kali membuka Sitkom lupa terus ini edisi yang kesekian. Karena kita sudah memulai Sitkom dari sejak IDCOM ada ya Mas Rama. Jadi secara rutin, ya dulu sempat sering banget sebulan sekali. Kemudian kita beri jarak, tapi intinya evolve terus. Dan Alhamdulillah sekarang menjadi salah satu platform bertukar ilmu yang cukup konsisten, cukup handal, peminatnya juga sudah semakin banyak. Kami ada juga peserta-peserta rutin, seperti tadi juga sudah disebutkan Mbak Tias ya, banyak teman-teman dari kampus. Ada Starkey juga Mbak Tias yang memang sudah sering sekali ikut kita setiap kali ada tema baru, dan kita coba untuk menggulirkan topik-topik yang terkini yang memang menjadi concern bersama yang kita rasa penting buat pekerjaan, buat praktik, dan untuk belajar juga di kampus. Jadi sekali lagi terima kasih juga kepada Mas Rama, Mas Ramya Prachna Sahisnu gitu ya. Gue ulang-ulang aja deh namanya soalnya namanya susah dan bagus. Ini pasti gue curiga orang Jawa kayak Mbak Tias. Apalagi. Mas Rama ini adalah sahabat kami, teman-teman, mitra kerja juga dari ThinkWeb, satu agensi yang juga terkemuka di Jakarta, award winner, dan saya suka karena punya berbagai program yang keren dan ada idealismenya juga, salah satunya kerjasama UN Women ya Mas Rama ya, dan baru saja memenangkan penghargaan dari UN Women. Iya Om Inu, di Starkey hadir kembali, mantap deh. Ya, jadi dengan Mas Rama kita gali topik kemarin menyenangkan sekali, menarik sekali karena AI untuk PR ini satu blue ocean kalau saya bilang ya Mas Rama, yang belum terlalu dipahami, mungkin juga tidak diajarkan terlalu dalam di kelas, di bangku kuliah. Sekarang pun mungkin tidak semua fakultas punya literatur yang cukup lengkap barangkali mengenai AI dan cukup dibahas dalam satu semester atau dalam kesempatan beberapa kali pertemuan mata kuliah. AI yang kami pahami, IDCOM juga mungkin belum tahu terlalu banyak, yang kami pahami sama seperti yang digunakan di disiplin ilmu pemasaran atau marketing, mulanya dipakai untuk menajamkan pilihan target audience gitu ya Mbak Tias ya. Jadi semakin menggunakan kecerdasan buatan dengan machine learning yang sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa mempertajam pilihan kelompok audiens yang mau disasar oleh PR. Sebetulnya mirip dengan di dunia pemasaran ya teman-teman, dunia iklan. Jadi bagaimana caranya menargetkan target segmen yang sangat spesifik, paham perilakunya, dibantu dengan mesin AI sehingga kita bisa menargetkan atau menyasar dengan sangat jitu gitu ya. Kita bisa menyuguhkan atau menawarkan pesan, offer, ideas yang sesuai dengan gagasan, dengan profil, dengan pemikiran, dengan gaya hidup target audience tersebut. But then berkembang jauh lebih pesat lagi. Tadi Mbak Tia sudah menyebutkan dalam hal penggalian insights lain selain daripada profil audience, dalam hal
kemudian content production, tadi sudah disebutkan ChatGPT, bahkan kalau aku tidak salah ChatGPT sekarang sudah versi keempat, betul nggak ya Mas Rama? Kalau saya dengar-dengar 4.0 di mana teman-teman sudah tidak lagi hanya bisa membuat artikel, hanya berdasarkan perintah keyword tertentu, kemudian ChatGPT bikin gitu ya suatu artikel yang keren banget, sehingga kita jadinya tidak perlu menulis susah payah, tapi juga make your own movie, bayangkan. Make your own web sudah jelas. Mas Rama kemarin mempraktekkan, minta dibuatkan satu paket coding untuk membuat satu website, itu keluar. ChatGPT bisa melakukan itu. Tapi kemudian sekarang you can make your own movie dengan skenario-nya sendiri, dengan semua audio, visual, editing yang dibantu dikerjakan oleh alat ini, solusi ini. Dan betul seperti kata Mbak Tias, sebetulnya kita mungkin berada di ambang batas ambigu ya, atau bingung ya Mas ya. Apakah ini adalah satu potensi yang luar biasa, yang breakthrough, atau justru kita sebagai manusia terancam karena kemudian nanti kita jadi tumpul, kita jadi tergantung dengan alat, profesi teman-teman yang menjadi coding, teman-teman programmer kemudian hilang atau semakin tidak dibutuhkan. Teman-teman desainer dengan Canva saja kemudian sudah merasa terancam gitu kan sekarang. Same thing dengan kita, jangan-jangan kita juga menjadi semakin tumpul karena alat-alat ini. Tapi on the other hand, kalau cara berpikir kita diputar, saya suka dengan kata-kata Mas Rama, pakai aja. Kan lebih produktif, lebih efektif. Toh ada aspek-aspek yang mungkin tidak akan tergantikan oleh manusia. Nah itu yang kita ingin pelajari Mas Rama, jadi tercerahkan teman-teman, tahu juga ada teknologi apa saja di luar sana, tidak terbatas ChatGPT ya. Kemudian how we can respond atau how we can adapt atau make ourselves terus relevan dengan alat-alat kerja yang baru. Karena pada akhirnya kan teknologi netral ya Mas Rama, semua teknologi adalah netral. Mau dipakai jahat, mau dipakai baik, mau dipakai untuk memintarkan kita atau membodohkan kita, itu adalah kembali terpulang kepada kita sendiri. So looking forward, sudah tidak sabar untuk mendengarkan dan mudah-mudahan kita semua belajar tercerahkan. Itu saja mungkin Mbak Tias. Terima kasih, saya kembalikan. Semangat ya teman-teman. Baik, terima kasih banyak Mbak Sari. Oke, kita juga kayaknya udah nggak perlu terlalu berlama-lama lagi ya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi utama nih, justru saya mau ajak dulu Mbak Sari sekali lagi dengan Mas Rama juga untuk tampil di layar. Saya izin untuk kita foto bersama dulu ya, sebentar. Sebelum kemudian setelah ini saya akan ajak teman-teman semua ya, para ID Commerce, setelah sesi foto ini kita akan sesi foto dulu bersama nanti setelah ini. Oke, baik, sudah standby teman-teman semua dari panitia, saya coba hitung saja ya kalau begitu. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita nggak mau ada tanda-tanda apa gitu ya, nggak usah ya kali ya. Oke, kita sekarang undang nih teman-teman semuanya nih untuk membuka layar. Silakan teman-teman. Nanti dari kakak-kakak panitianya ini ya kabarin kalau sudah ready semuanya muncul. Oke, siap, Mbak. Oke, siap semua. 1, 2, 3. Oke, senyum terbaiknya bisa ditunjukin. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi kayak bebasnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Lingkan. Udah ya, kita udah masuk aja nih kayaknya ke sesi selanjutnya nih teman-teman. Oke, jadi seperti yang disampaikan di depan tadi, teman-teman semua, kita mau lihat mengenai bagaimana sih perkembangan AI bagi kita semua gitu ya. Apakah memang AI ini semacam pedang bermata dua gitu ya bagi semua jenis industri, termasuk industri PR gitu ya, atau jika kita tidak pandai-pandai menampakkan diri sebagai pengguna yang bijak,
bisa jadi justru AI ini bisa mengendalikan kita, teman-teman, dan mengancam eksistensi PR juga di negeri ini. Gimana dong, agak ngeri gimana gitu ya. Terus kita mesti gimana sih sebenarnya? Nah, makanya daripada kita penasaran nih ya tentang gimana pemanfaatan AI yang efektif supaya bisa mendukung pekerjaan kita tanpa merugikan gitu ya sebagai profesional PR, langsung saja kita masuk ke dalam acara inti dari Sitkom, yaitu sesi pemaparan dari Mas Rama. Hai Mas Rama, sudah Halo, standby ya? Ya. Oke, singkat aja aku jelaskan tadi, Mas Rama adalah co-CEO dari ThinkWeb, sebuah perusahaan digital dan kreatif agency ternama nih di Indonesia. Perusahaannya sendiri sudah eksis dari sejak 2017 ya, Mas Rama, dan tentunya Mas 2007. Rama 2007, dan tentunya Mas Rama juga sudah bersentuhan dengan pengembangan teknologi yang berbagai rupa dan di berbagai level gitu ya. Lebih hampir dari 1 dekade lebih berarti ya Mas Rama ya di sini. Oke, Mas Rama, silakan mulai untuk berbagi ilmunya kepada kita semua hari ini. The floor is yours, Mas Rama. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang. Saya izin share screen sambil berkenalan sedikit lagi. Saya seorang entrepreneur, jadi membangun agensi kreatif dan agensi kreatif digital dan teknologi gitu. Saya memposisikan diri sebagai creative technologist. Jadi yang saya lakukan memang menggunakan dan mengembangkan teknologi gitu ya. Nah, seru sebenarnya karena kalau ngomongin AI itu dari tadi aja gitu ya, dari Mbak Tias dan Mbak Sari bicara tuh selalu terselip kekhawatiran gitu, keraguan, tapi ada excitement juga dan lain-lain gitu ya. Cuman dan kalau bicara sama pihak lain ada juga yang sangat skeptis mengenai teknologi itu sendiri, mengenai AI. Tapi sebagai prolog, teknologi itu kan apapun ya, dan tidak harus digital. Mungkin saya bisa bilang api adalah teknologi pertamanya manusia. Karena kalau kita bicara bahwa kan kalau di film-film api itu datangnya dari petir gitu yang nyamber ada satu batang pohon terus jadi api gitu ya. Atau kemudian ada api abadi yang dari gas bumi kemudian dia nyala terus gitu. Tapi kan kemudian manusia berpikir bahwa gimana caranya supaya kalau saya butuh api di saat itu juga dan api itu ada, saya nggak perlu pergi ke si batang pohon kering yang tersambar petir gitu. Dan kemudian dicari caranya dan kemudian bisa dihasilkan entah itu dengan batu digesekin, dengan kayu yang diputar-putar dan seterusnya dan kemudian muncullah api gitu. Dan seperti itulah teknologi gitu bahwa apakah dia digunakan untuk apa, ya tergantung. Sekarang kalau bertanya bahwa apakah mungkin kita kehilangan, apakah kita bisa tidak bergantung dengan api? Kayaknya saat ini sih nggak mungkin ya, itu udah jadi bagian dari kita gitu. Tapi ya dengan api juga ada banyak kejahatan yang terjadi gitu. Jadi lagi-lagi balik lagi, teknologi selalu sifatnya netral. Oke, saya mulai slide-nya. Definisi aja bahwa AI atau kecerdasan buatan cabang ilmu komputer yang fokus pada pembuatan sistem yang bisa meniru kecerdasan manusia. Jadi acuannya adalah memang makhluk tercerdas yang dianggap manusia tentunya gitu ya. Karena kalau binatang mungkin yang dianggap tercerdas mereka gitu kan. Jadi acuannya adalah manusia, terus mesinnya bisa belajar. Dan ini kadang-kadang suka ketukar-tukar gitu. Kita merasa bahwa ada yang sudah kita anggap sebagai AI, tapi sebenarnya belum gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu penting mengenai itu. Dan dia bisa menyelesaikan masalah secara otomatis. Jadi tidak dibutuhkan trigger. Ada salah satu buku yang saya suka sekali, judulnya Life 3.0, ditulis oleh Max Tegmark. Dia seorang ahli matematika
Dia waktu itu buku ini didasari dari sebuah konsorsium, ada sebuah pertemuan yang menyertakan banyak pihak saat itu ya, ini mungkin 10 tahun yang lalu, Elon Musk, Larry Page dari Google, Bill Gates, dan banyak lagi orang-orang, dan untuk saat itu mereka di forum itu bicara mengenai artificial intelligence dan ke depan itu gimana, dan mereka bersepakat untuk menjadikan AI itu adalah hanya untuk kebaikan manusia gitu, jadi hanya untuk kemanusiaan, humanity. Ini titik ini konsorsium peristiwa ini, forum ini menjadi titik awal lahirnya konsorsium OpenAI. OpenAI yang kemudian sekarang membuat ChatGPT, yang OpenAI tidak lagi menjadi konsorsium terbuka, tapi kemudian menjadi satu perusahaan yang saat ini salah satu investor terbesarnya adalah Microsoft. Tapi buat saya di buku ini yang menarik adalah bagaimana dia menggambarkan mengenai runutan hidup gitu. Dia bilang bahwa Life 1.0 itu simple biological, di mana sel biologis itu bisa mereplikasi dan dia bisa survive, sehingga yang tadinya dari single cell untuk kemudian berwujud seperti manusia yang saat ini gitu. Di Life 2.0, di mana saat ini kita berada, itu adalah manusia bisa survive, jadi si single cell tadi udah masuk ke dalam, udah berevolusi dalam wujud manusia, kemudian mampu buat survive, dan kemudian bisa mereplikasi diri atau bisa beranak pinak gitu ya, kalau manusia kan istilahnya bukan replikasi. Tapi dia juga bisa mendesain sebuah software, mendesain software untuk membantu dirinya gitu. Di masa berikutnya, Life 3.0 atau technological, itu bukan hanya si software bisa mereplikasi dirinya, jadi si softwarenya yang sekarang bisa mereplikasi diri, dia bisa bertahan hidup. ChatGPT atau OpenAI atau DALL-E atau Midjourney atau yang lain, itu kan dia bisa menempatkan diri, dia bisa belajar sendiri sehingga dia bisa survive gitu ya. Kemudian dia juga bisa mereplikasi diri, bisa mengembangkan dirinya. Tapi dia kemudian juga bisa mendesain softwarenya gitu. Jadi di masa sekarang kan kita berada di tahapan itu. Dia bisa menghasilkan software sendiri. Di ChatGPT, karena semua bahasa itu dianggap sama semua, mau itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita bisa bertanya dengan bahasa Indonesia dijawab dengan bahasa Korea, kita bisa memasukkan teks Korea untuk dijawab dengan bahasa Inggris, kita bisa bertanya dengan bahasa Indonesia dijawab dengan Python, di mana Python adalah bahasanya programmer atau coding, bahasanya mesin, tapi itu semua dianggap adalah sebagai bahasa, termasuk C programming, Java, dan lainnya gitu. Sehingga ketika dia membutuhkan output dalam bentuk bahasa, ketika itu ditempatkan di sebuah server, maka jadilah sebuah website. Kan logikanya seperti itu. Dia menjawab dalam sebuah rangkaian bahasa Java, ketika ini ditempatkan di sebuah server, dan kemudian kita load dari sebuah browser, kita lihat itu dalam bentuk sebuah website atau aplikasi. Tapi nggak berhenti di situ, karena artificial intelligence itu akan masuk ke era di mana JEI atau General Artificial Intelligence. Jadi kalau sekarang kan ChatGPT hanya bisa menerima teks dan menjawab teks. Midjourney hanya bisa menerima teks atau juga gambar, dan outputnya adalah hanya gambar. Sebelum ini kalau kita bicara AI yang bisa mampu untuk bermain game, atau di awal-awal tuh kan ada game, saya lupa namanya, tapi untuk catur gitu ya, itu dia nggak bisa dia untuk bermain game Halma atau yang lainnya gitu. Tapi ketika masuk di JEI itu dia sudah jadi kompleks.
dia bisa tidak hanya di satu hal, tapi dia juga bisa melakukan hal yang lainnya gitu. Artificial intelligence-nya sudah combine. Nah, yang akan berjalan kemudian adalah kita akan masuk di era Life 3.0 di mana dia tidak lagi hanya merancang software, tapi juga merancang hardware. Jadi kalau misalnya si robot-robot itu sekarang yang membuat adalah tim manusia, ya nantinya robot-robot itu bisa dihasilkan oleh si robot-robot itu sendiri gitu ya. Kalau di film Marvel, saya lupa, itu Iron Man atau Captain America ya? Iron Man kalau nggak salah, Iron Man 3 atau 4 yang musuhnya adalah si awalnya Jarvis, terus kemudian dia jadi Ultron gitu. Kemudian si Ultron ini menghasilkan banyak robot-robot seperti dia gitu. Nah ya kayak gitu. Nah sayangnya kebanyakan dari film itu selalu memvisualisasikan dan memfigurkan bahwa si robot ini hanya akan lahir dalam bentuk jahat dan kemudian mengambil alih manusia gitu. Ada satu titik yang menurut saya tidak pernah dibahas bahwa manusia juga berkembang. Jadi selalu titiknya adalah teknologinya berkembang, manusianya stay gitu. Padahal kejadiannya nggak pernah kayak gitu. Sepanjang peradaban manusia, kejadiannya nggak pernah kayak gitu. Kejadiannya pasti manusianya juga pasti berkembang. Oke, saya lanjut ya. Kayaknya saya akan agak cepet-cepet di slide-nya karena ternyata saya nggak bisa menuhin janji saya untuk slide-nya cuma dikit. Terus seperti yang saya sempat bilang kemarin sama tim-tim di IDCOM bahwa saya kalau ngomong banyak banget gitu. Slide-nya dikit, tulisannya dikit, tapi yang diomongin banyak. Jadi saya coba cepet aja. Di AI ada beberapa cabang-cabang, ada machine learning, di mana dia memang mampu belajar dari apa yang kita terima. Banyak yang bilang bahwa kayak zaman dulu ada chatbot gitu, bahwa chatbot itu contoh dari AI. Iya benar, tapi itu hanya di tahapan awal. Karena chatbot itu dia mempelajari, dia akan, kalau misalnya dia belum pernah diajarin, dia akan bilang bahwa saya nggak bisa. Tapi kalau misalnya banyak orang yang bertanya, apalagi kemudian dia diberikan informasi bahwa jawaban dari pertanyaan yang kamu nggak tahu jawabannya itu adalah seperti ini gitu ya. Kemudian dia akan belajar. Dia juga akan menambah confidence-nya gitu. Jadi kalau misalnya dia dikoreksi, dia akan belajar dari koreksi tersebut dan kemudian dia akan confidence-nya akan naik gitu dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya deep learning, di mana dia mempelajari, jadi dari machine learning, tapi dia mempelajari proses yang berjalan di caranya otak gitu. Dan ini diimplementasi di banyak hal dan secara teknologi juga diterapkan di banyak bidang, kayak misalnya mengenali sel kanker gitu, hanya lewat aplikasi di handphone gitu misalnya untuk benar-benar deteksi dini. Karena waktu dulu saya pernah salah satu startup di mana mereka memang membantu lab-lab untuk deteksi awal, karena untuk proses checking sampling gitu, misalnya labnya ada di Papua, itu tuh sampelnya mesti dikirim ke Jakarta dan untuk dapat hasilnya kan bisa dikirim dengan cepat, tapi sampelnya ini untuk kirim ke Jakarta prosesnya bisa sangat amat panjang dan lama gitu. Nah, sementara dengan proses yang tadi menggunakan si aplikasi, dia bisa dengan cepat didapat deteksi awalnya. NLP dia berkaitan sama bahasa, baik itu bahasa lisan, bahasa tulis atau apapun itu. Google Translate kita udah pasti sering pakai ya, sadar dan tidak gitu, karena Google Translate juga ada di dalam Google Search kan. Jadi walaupun kita nggak pakai Google Translate, cuman kita menggunakan fitur itu gitu. Sentiment analysis tadi Mbak Sari dan Mbak Tias juga cerita soal bagaimana tools ini digunakan juga di PR industry. Itu juga menggunakan si natural language processing dan fitur-fitur yang berkait dengan bahasa lainnya. Computer vision ini juga banyak digunakan sekarang
kita di handphone, di beberapa handphone udah pakai face recognition untuk buka password. Plat nomor, kenapa kita ganti dari plat nomor yang latarnya hitam, tulisannya putih, terus di switch diganti jadi latarnya putih, tulisannya hitam, adalah memang salah satu kebutuhannya adalah untuk si e-tilang, di mana itu menggunakan si computer vision technology gitu ya. Google Image, kalau ada yang pernah pakai Google Lens, itu juga sama. Google Maps itu kan juga sekarang udah pakai ya itu ya, kalau kita lagi cari jalan, terus kalau sambil jalan-jalan kita bisa menggunakan si handphone kita tuh sekalian scanning situasi sekitar gitu. Termasuk soal untuk security. Industri apa aja yang udah pakai? Medis tentu aja. Sebenarnya nggak masuk di sini adalah militer. Tentu militer adalah pihak yang paling pertama perlu mengeksplor mengenai segala teknologi yang ada. Tapi setelah itu, biasanya yang di awal tuh adalah misalnya kayak kesehatan. Tadi saya sempat cerita gimana mendeteksi sel-sel hanya lewat aplikasi, hanya lewat handphone tanpa membutuhkan mikroskop gitu ya. Penemuan obat baru, perawatan kesehatan yang di personalize karena sudah bisa menganalisa big data dan juga data kita sendiri dan bagaimana susunan yang ada di dalam diri kita, kemudian bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi. Finance untuk mengatasi masalah penipuan, fraud, atau juga cyber security, risk management karena dia bisa mengambil historical data yang banyak gitu ya, dan mengakumulasi itu dan kemudian memperhitungkan itu semua. Pemberian kredit dan juga penilaian risiko itu juga menggunakan AI, lagi-lagi karena kalkulasi data yang banyak gitu. Kemudian AI di teknologi untuk search, rekomendasi konten, voice recognition, image recognition, pembuatan software atau apapun itu gitu. Jadi sudah banyak berjalan. Contohnya tuh adalah Copilot. Sebenarnya Copilot sudah, kalau misalnya kita mungkin salah satu titik awal Copilot itu adalah ketika Microsoft Word menggunakan spell check. Terus habis itu ada tanda merah gitu ya di bawah. Itu kan sebenarnya dia sudah menyertakan sebuah fitur di mana memeriksa ada yang typo atau enggak gitu. Tapi sekarang ini misalnya kalau sering menggunakan Google Docs itu sudah menyertakan Copilot, di mana ketika kita mengetik hanya sebagian dari kata, dia kemudian akan mengusulkan gitu ya, apa nih lanjutannya gitu, dan kita bisa pilih itu. Nah, itu model Copilot. Copilot ini kemudian sekarang digunakan juga untuk programming. Lagi-lagi, ketika kita bilang programming, itu tuh sebenarnya adalah hanya penggunaan bahasa yang dimengerti oleh si programmer. Ketika dia digunakan dengan bahasa Indonesia, kan artinya semua orang bisa melakukan itu. Tidak hanya programmer gitu. Jadi programmer adalah, bisa dibilang saat ini ya, adalah orang yang menguasai bahasa programming. Tapi ketika bahasa programming itu sudah dialih bahasakan, artinya kan semua orang sudah bisa membuat program gitu ya. Nah, Copilot kemudian hadir juga di programming, sehingga tidak lagi harus ngetikin satu-satu. Dulu kalau programmer tuh salah titik koma aja program codingnya nggak jalan gitu. Tapi kalau sekarang ya itu jadi udah bukan masalah lagi gitu ya. Transportasi, ada banyak kan kendaraan-kendaraan di Amerika terutama udah mulai research-nya mengenai autonomous car gitu ya, mobil yang bisa jalan sendiri. Beberapa mobil fungsi
cruising juga udah, Tesla terutama fungsi cruising tuh udah jalan gitu. Jadi di jalan tol gitu orang bisa dinyalakan fungsi cruise-nya, terus kemudian dia bisa lebih, ya udah dia akan jalan begitu aja sambil respon atau perhatiannya tuh bisa nggak terlalu fokus gitu ke jalanan gitu. Karena kan kalau jalan di Amerika, misalnya jalan antar negara bagian kan bisa panjang sekali gitu ya. Nah itu sudah dimunculkan fungsi-fungsi kayak gitu. Manajemen lalu lintas dan transportasi publik, ya, menurut saya ini salah satu yang penting sekali gitu. Kita sering terjebak di sebuah lampu merah yang tanpa menggunakan AI gitu, yang kita ngerasa kenapa ini lama banget ya, padahal di sini padat banget dan di situ lagi kosong banget gitu. Karena ya modelnya setting manual gitu. Pokoknya di jam ini, jam sekian berarti merahnya harus sekian menit gitu. Nggak tahu jalanan lagi rame atau kosong gitu. Nah itu seharusnya kan udah nggak perlu seperti itu gitu ya. Kemudian energi bagaimana penggunaannya, kita mulai concern mengenai lingkungan, carbon footprint, dan lain-lain yang kemudian kita butuh penggunaan atau kita bisa dibantukan dengan keberadaan AI. Dan juga di dunia pendidikan, gimana kita bisa belajar dengan ChatGPT. Menurut saya salah satu yang sangat membantu ketika ChatGPT adalah kita tidak perlu terlalu pusing untuk memikirkan alih bahasanya. Ketika kita mau mencari sesuatu, ya udah kita tulis aja dengan menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Sementara ketika kita menggunakan Google Search, kita mesti pikir bahwa ini tuh kalau bentuknya keywords tuh apa ya? Kalau keywordsnya dalam bahasa Inggris tuh apa ya? Gitu. Jadi masih ada barrier-barrier itu. Di ChatGPT tidak seperti itu lagi. Penilaian kinerja siswa, deteksi plagiarisme itu juga bermunculan, walaupun kemudian keberadaan ChatGPT dipertentangkan juga. Oh ya, saya pengen mundur sedikit karena salah satu yang sejak awal banyak diomongin mengenai ChatGPT. ChatGPT adalah demo version dari GPT. Jadi kan GPT itu kan generative pre-trained AI gitu. Jadi dia memang sebuah mesin yang sudah di pre-train. ChatGPT adalah versi demonya dari chatnya OpenAI. Karena GPT itu bisa diinstal di servernya masing-masing, server kita masing-masing orang gitu. Dan kemudian si GPT itu bisa kita latih untuk menjadi versi GPT, chat GPT-nya kita masing-masing. Jadi kalau misalnya dia dilatih dan dia dilatihnya dengan informasi 2021 ke belakang gitu ya. Dia akan selalu kasih informasi bahwa informasi yang saya punya itu adalah sejak tahun 2021. Kalau misalnya kemudian kita install di server kita dan kemudian kita latih dia untuk punya pemahaman yang sangat mendalam mengenai sejarah Indonesia, tentu dia akan jadi punya pengetahuan yang berbeda dengan ChatGPT yang kita pakai sekarang. Mengenai ketika kita bertanya mengenai sejarah Indonesia, karena kita sudah bertanya itu, dan pengetahuan dia stay gitu, dan bisa digunakan. Dan kalau kita buka server kita ke banyak pihak, dan kemudian dia jadi satu pengetahuan baru gitu, dia sebagai chat baru yang punya pengetahuan mengenai sejarah Indonesia. Sementara kalau kita bicara ChatGPT, dia sifatnya general, digunakan oleh semua pihak. Tentu jadinya latihan atas semua pihak, tapi juga pengetahuannya jadinya nggak dalam. Jadi sifatnya hanya permukaan. Jadi kalau saya bicara mengenai ChatGPT, itu bisa mengenai dari si ChatGPT secara tools yang bisa kita pakai sekarang ini, dan dia kan sekarang udah ada yang versi berbayar. Kalau misalnya versi berbayar kan kita bisa menyimpan histori kita gitu, jadi kita bisa classify mengenai topik-topik yang kita bicarakan.
Sementara si GPT sendiri bisa kita install dan kita bisa latih di server kita sendiri. Nanti saya balik lagi soal itu, tapi saya lanjutin dulu. Contoh, asisten virtual, kita tahu Siri, Google Assistant, Alexa, dan segala macam, itu implementasi dari AI. Music recommendation, ini tentu yang sekarang berjalan mungkin belum sepenuhnya, tapi dalam waktu yang sangat amat dekat, masing-masing si platform-platform ini tentu mereka akan mulai menginjeksi AI di dalam alat-alat mereka atau platform-platform mereka, sehingga sangat menyenangkan sekali sebenarnya ketika itu ada, mereka bisa belajar mengenai kesukaan musik kita, mungkin tanpa sadar sekarang kita di situ di masing-masing juga sudah mulai gitu ya. Face recognition, Facebook sama Google Foto kan, kalau dulu tuh Facebook pertama kali muncul kita mesti sibuk tagging gitu, ini foto yang ada sayanya mana aja gitu. Kalau sekarang munculnya udah recommendation, kamu ditemukan di foto yang ini gitu, benar atau enggak gitu ya, misalnya kayak gitu. Apple Photos juga dia recognize face kita dan suggesting tagging terhadap foto-foto. Google Translate tadi saya udah cerita, bayangkan ketika bahasa nggak lagi jadi barrier gitu, kita menggunakan Zoom sekarang. Menurut saya tahun depan Zoom itu bisa kita gunakan secara langsung tanpa butuh ada translator. Ketika kita bicara dengan audiensnya adalah yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Karena ketika saya menggunakan bahasa Indonesia dan masuk ke dalam processing di Zoom, dia bisa mentranslasikan ke bahasa Inggris, kalau misalnya yang mendengar memilih untuk bahasa Inggris, dan menggunakan intonasi dan suara saya untuk kemudian dikeluarkan dan saya bicara dengan bahasa Inggris. Kalau pendengarnya Korea, keluar dengan bahasa Korea. Kalau pendengarnya dari Tanzania menggunakan, saya nggak tahu bahasa apa, Tanzania gitu ya. Tapi akan seperti itu. Sehingga barrier bahasa, saat ini kan kita udah bicara, barrier kita tuh geografis tuh udah nggak lagi gitu ya. Kita bisa meeting sama ya mereka yang ada di benua lain dan lain-lain gitu ya. Tapi bahasa masih jadi barrier. Berada di sebuah situasi ketika bahasanya berbeda itu jadi barrier. Tapi dalam waktu yang sangat amat dekat menurut saya itu sudah nggak lagi jadi barrier. Kita bisa bicara dengan bahasa kita, didengar dengan bahasanya mereka, dijawab dengan bahasanya mereka, dan kita dengar dengan bahasa kita. How amazing itu. Teman-teman di PR bisa dibayangin sendiri aja ya ketika PR rilisnya udah di bahasa Indonesia tapi bisa dirilis ke seluruh dunia dengan bahasa yang berbeda-beda. Dan nggak harus hanya bentuk teks tentunya ya. Rilis kan bisa dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dan lain-lain. E-commerce, recommendation tentu aja akan jadi lebih canggih gitu. Text processing, sekarang juga pasti udah ada soal gimana mensuggest grammar. Tadi saya cerita mengenai Google Docs, gimana jadi sangat membantu kita gitu. Games, AlphaGo yang tadi saya lupa ya, si AlphaGo itu bentukan AI yang dulu di awal-awal digunakan untuk game. Tapi sebuah game menjadi yang sangat menyenangkan karena akan ada teknologi metaverse di situ gitu, akan ada AI gitu, di mana kita bisa dibawa menjadi universe-nya seperti yang kita mau, yang kita ingin bayangkan. Kita ingin sebuah pelajaran mengenai kerajaan Majapahit bisa kita dibawa memang ke dalam sebuah suasana kerajaan Majapahit gitu ya. Dan semua orang merespon kita, semua karakter yang ada di situ merespon kita sesuai dengan kebiasaan kita karena kita sudah dianalisa oleh AI dan seterusnya gitu. Contoh aja, kalau tadi yang paling banyak saya omongin adalah ChatGPT, sementara itu adalah hanya salah satu contoh. Di sosial media, di IG yang
kemarin-kemarin sempat rame kan, saya lupa namanya apa, tapi untuk bikin profile picture gitu kan, dengan bentukan yang lain, tapi di sini ada beberapa contoh untuk bisa bikin caption secara otomatis, bikin image, bikin desain, bikin video, bikin script film, bikin filmnya, macam-macam gitu. Apa sih dampaknya? Penggantian pekerjaan manual oleh AI. Pekerjaan-pekerjaan, saya akan nyimpen hal-hal pembahasan ini nanti aja ya, ditanya jawab. Tapi saya akan men-trigger aja hal-hal yang akan muncul. Jadi, terutama pekerjaan yang melibatkan tugas-tugas rutin dan berulang. Saya highlight ya, tugas-tugas rutin dan berulang akan digantikan oleh AI, akan digantikan oleh otomatisasi. Gitu. Pabrik tentu dari sejak revolusi industri ini udah berjalan gitu. Ya sekarang akan lebih lagi dari itu. Terus transportasi, administrasi, dan lain-lain. Perubahan kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Yang dibutuhin jadi berbeda seiring dengan perkembangan si AI-nya. Terus peningkatan keterampilan di bidang teknologi, data science, AI, dan lain-lain gitu yang berkaitan sama kreativitas, empati, dan kemampuan buat beradaptasi itu juga jadi semakin tinggi gitu. Kemudian penyederhanaan proses bisnis dan peningkatan produktivitas, keberadaan sama lah kayak kalkulator gitu ya. Kita beberapa mungkin masih ingat bahwa ketika di SMA nggak boleh tuh, SMP gitu nggak boleh yang namanya ngitung pakai kalkulator. Sekarang anak saya kayaknya sih di sekolah ya kalau nggak pakai kalkulator juga justru dipertanyakan gitu, kenapa kamu nggak pakai kalkulator gitu ya. Karena ya pekerjaan-pekerjaan itu jadi hal-hal yang ya udah ada alatnya, kenapa kita mesti memaksa diri untuk tidak menggunakan gitu. Apakah kita menjadi tumpul? Enggak juga, karena menggunakan kalkulator membutuhkan nalar tersendiri gitu ya, membutuhkan kemampuan tersendiri gitu. Jadi itu semua jadi sifatnya relatif. Permasalahan-permasalahan global tentunya perubahan iklim, kemiskinan, ketahanan pangan tentu akan bisa diperbaiki oleh AI. Mitos sama fakta. Mitos sama fakta ini ada banyak tapi saya mungkin ulas aja beberapa, kayak misalnya mitos-mitos soal super intelligence di tahun 2100 itu tidak terhindarkan, kemudian atau ada juga justru bilang bahwa itu nggak mungkin gitu. Jadi kalau tadi saya bilang artificial intelligence, habis itu general artificial intelligence, yang berikutnya adalah super intelligence, karena sudah kombinasi antara general artificial intelligence yang semakin meningkat sehingga disebutnya super intelligence. Faktanya semua ahli bilang bahwa mungkin aja nggak usah nunggu sampai 2100, mungkin dalam waktu 10 tahun kita sudah akan mencapai, kita akan punya super intelligence gitu ya. Atau mungkin masih 25 tahun, atau mungkin nggak pernah. Bahkan ahli-ahli AI juga berdebat mengenai itu, apakah iya atau enggak. Mitosnya hanya orang-orang yang gila gitu, yang khawatir sama AI. Kenyataannya nggak gitu. Banyak ahli AI justru juga kemudian concern gitu. Elon Musk adalah salah satu orang yang kemudian menyatakan bahwa perkembangan AI itu perlu diperlambat gitu, atau bahkan kalau nggak salah terakhir dia bilang di stop aja dulu deh gitu. Dia salah satu pihak yang bicara kayak gitu. Mitosnya bilang AI turning to evil, AI turning conscious gitu. Jadi ada yang justru bilang justru memunculkan kesadaran, atau justru ada yang bilang bahwa itu menjadikan manusia jadi jahat gitu. Kenyataannya atau
actual worry-nya adalah membuat AI itu tergantung sama goal-nya kita apa gitu. AI turning competent with goals misaligned with ours. Jadi kalau misalnya goal-nya kita memang untuk hal buruk, ya AI-nya akan jadi untuk hal buruk gitu. Jadi tergantung hal-hal itu. Robot are the main concern. Faktanya enggak, karena AI nggak butuh fisik robot gitu. Karena kan sekarang kalau kita bicara robot tuh diwujudkan dalam bentuk fisikal gitu ya. AI nggak butuh bentuk itunya, dia cuma butuh internet connection. Jadi yang perlu diwaspadai adalah misaligned intelligence. Dan misaligned intelligence kan nggak harus di mesin ya. Di manusia yang kecerdasannya diperuntukkan untuk kejahatan kan kekhawatiran kita gitu sebenarnya gitu. Mitosnya AI bisa mengendalikan manusia. Faktanya adalah kecerdasan yang mengendalikan. Di sini contohnya adalah gimana kita bisa mengendalikan harimau, ditaruh di dalam kerangkeng, yaitu kan adalah kecerdasan kita manusia dalam membuat kerangkeng gitu kan. Artinya itu yang menunjukkan bahwa bagaimana memang yang mengendalikan adalah kecerdasan gitu. Mesin nggak bisa punya goal. Faktanya sebuah misil bisa kesasaran gitu ya, karena dia punya sensornya gitu. Jadi hal itu juga sama. Mitos itu membuat orang khawatir, panik, seperti halnya yang terjadi di pembicaraan sekarang. Tapi sebenarnya itu bisa membuat kita buat plan ahead. Oke, waktu saya ternyata habis. Saya punya 3 slide lagi, tapi nanti aja lah ya kita bahasnya barengan sama tanya jawab. Itu aja, Mbak Tias, saya kembalikan dulu. Saya nggak berhenti-berhenti kalau dikasih mikrofon. Gak apa-apa Mas Rame, sebenarnya sih seru-seru aja ya. Cuma emang ini kita juga terbatas waktu. Anyway, banyak sekali insight-nya Mas Rama. Ini menarik sekali. Share dulu ya. Ya, silakan Mas Rama. Sebelum mungkin kita setelah ini kita mendingan langsung aja ya Mas Rama untuk ke sesi diskusi lebih lanjut kali ya Mas. Ya. Jadi kalau saya coba juga interaksi dari teman-teman yang hadir di sini, saya mau coba panggil aja ya Mas Rama langsung. Ini ada Gaby dari Starkey. Tadi sempat menuliskan di chat, mungkin bisa membuka kamera dan mikrofon untuk kita coba diskusi bersama aja dengan Gaby. Hai, Gaby, suaranya belum masuk. Iya. Iya. Hai, selamat sore. Silakan Gaby kalau ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan. Oh iya. Terima kasih kesempatannya. Ini memang insight yang luar biasa ya dari Kak Rama atau Pak Rama gitu mungkin akan saya panggil. Iya. Saya tertarik untuk dunia pendidikan ya, terutama karena baru beberapa waktu lalu saya melihat ada obrolan yang menarik dengan salah satu linguis yang terkenal, mungkin kita semua tahu Noam Chomsky ya, dia memberikan kayak apa ya, seperti opini begitu terkait dengan ChatGPT, lalu dia mengatakan bahwa ChatGPT itu adalah high-tech plagiarism begitu, karena kan tidak kedetek dan lain sebagainya. Pertanyaan saya itu apa ya, kalau saya melihat sih teknologi dengan perkembangan manusia terutama dunia pendidikan tuh kok hampir selalu tidak sejalan begitu ya. Mereka saling menyalahkan, menganggap bahwa teknologi itu mengurangi kemampuan berpikir kritis dan lain sebagainya dan seterusnya. Lalu apa yang mungkin Pak Rama bisa katakan, atau ada argumen apa begitu, atau mungkin ada jalan tengah untuk membuat dua pandangan ini menjadi akur begitu mungkin ya. Terima kasih. Oke. Boleh jawab langsung ya? Boleh, silakan aja Mas Rama. Oke. Duh, ini saya selalu terpicu untuk menjawab secara filosofikal, tapi saya jawab yang ini dulu deh secara cepat. Kan di chat kan pertanyaannya gimana supaya si
apa namanya, nggak dipakai buat ngerjain tugas gitu ya, atau ya gurunya bikin soalnya pakai ChatGPT juga gitu. Saya tuh ngajarin anak-anak saya buat memperkenalkan, dan ya mereka udah denger gitu ya, tapi saya bilang ini deh daftar di sini gitu, bikin akunnya terus coba pakai. Bahkan saya bilang bahwa besok kalau dapat tugas di sekolah pakai ini buat ngerjainnya gitu. Saya diskusi juga sama istri saya gitu, terus saya bilang kalau misalnya ini penasaran sih, apakah apakah pemerintah Indonesia akan ngeblok, Kominfo akan blok, Kemdikbud akan blok, atau sekolahnya gitu ya akan ngeblok nggak boleh si ChatGPT gitu. Tapi kan nggak mungkin juga di blok kalau di tugas anak-anak gitu ya. Karena nggak mungkin dibendung, dan justru menurut saya harusnya si sekolahnya beradaptasi sama ChatGPT, sehingga membuat tugas-tugas itu dengan menggunakan si ChatGPT. Karena kalau misalnya tugasnya sudah bisa diselesaikan menggunakan ChatGPT, jadi sebenarnya tugasnya itu apa? Saya kasih contoh gini, anak saya ngerjain tugas dibilang bahasa Inggris, membuat tulisan bahasa Inggris gitu ya. Dalam tugas membuat tulisan bahasa Inggris itu kan intinya adalah bagaimana menuliskan ide menjadi sebuah tulisan. Kemudian yang dia lakukan adalah dia menuliskan di ChatGPT, dia menuliskan tugasnya di ChatGPT, dan kemudian hasilnya keluar dan itu digunakan. Kalau buat saya, kalau misalnya itu dipersalahkan mengenai hasil dari ChatGPT, pertanyaan saya adalah yang dipertanyakan idenya atau tulisannya. Kalau misalnya tesnya adalah tulisannya, artinya cara dia menulis, ngetik tanpa typo, grammarnya benar dan segala macam, berarti cara tesnya adalah nggak bisa take home. Adalah ya udah memang diliatin gitu bahwa komputernya dia mesti share screen gitu ya, ketika dia nulis mesti dikasih lihat dan segala macam. Karena yang dites adalah si cara menulisnya. Tapi kalau misalnya yang di challenge adalah idenya, waktu dia menuliskan perintah itu ke dalam ChatGPT, karena kan ChatGPT nggak akan keluar gitu aja, kan dia kan perlu direct arahannya gitu ya. Itu yang makanya kemudian akan keluar hasilnya gitu. Sehingga yang diperiksa kemudian bukan teksnya, tapi adalah bagaimana ide yang muncul di situ gitu. Karena nggak usah pakai ChatGPT, ketika menggunakan Google Docs sudah muncul udah ada copilotnya gitu, suggestion untuk tulisan itu gimana muncul itu juga udah ada gitu kan. Google Docs nggak pernah di ban gitu untuk menggunakan tugas. Jadi kembali ke pertanyaannya adalah, kalau pertanyaannya adalah kenapa dunia pendidikan itu selalu bertentangan? Menurut saya sih sama sekali enggak, justru. Mungkin justru itu karena pendidiknya berpikir bahwa dia mendidik untuk siapa dan bahan pendidikannya apa. Padahal inti dari pendidikan kan adalah untuk di depan, dasar untuk yang berlaku ke depan gitu. Materi pendidikannya nggak harus sejarah adalah materi pendidikan karena kita belajar juga dari sejarah gitu ya. Tapi penggunaan itu semua itu kan untuk masa depan. Sehingga ketika kita bicara sesuatu, misalnya AI, misalnya ChatGPT, bahwa itu adalah bagian ke depan, bagian yang di depan, ya berarti adalah bagaimana memang menyertakan itu menjadi bagian dari si dunia pendidikan gitu. Karena nantinya itu akan jadi yang sama. Kalau tadi saya sempat bilang mengenai kalkulator gitu ya, dulu deh disuruh ngafalin menteri, saya masih berada di zaman disuruh ngafalin menteri. Zamannya menterinya nggak di reshuffle tiba-tiba ya. Menterinya bisa beberapa periode gitu. Bagi-bagi kursinya panjang soalnya. Di zaman itu ya disuruh ngafalin gitu ya. Walaupun sampai sekarang juga nggak ngerti kenapa juga mesti dihafalin. Kalau sekarang kan juga jadi yang kenapa mesti dihafalin gitu. Orang bisa di-search di Google. Kita bisa spare ingatan kita untuk hal lain loh. Kenapa kita mesti mempelajari caranya sebuah sempoa itu beroperasi gitu. Kalau misalnya ada sebuah kalkulator,
Jadi itu semua sih. Jadi makanya menurut saya apakah itu menghilangkan critical thinking? Enggak sama sekali. Saya itu membuat pelatihan critical thinking loh. Jadi salah satu, ini cerita sedikit ya, program Think Web itu adalah memberikan pelatihan untuk critical thinking untuk para perempuan, terutama yang menjalankan UKM, menjalankan bisnis gitu. Sebenarnya itu cuma entry point untuk saya ngajarin mengenai critical thinking supaya mereka lebih fasih dalam memilih hoax atau bukan dan lain-lain gitu. Tapi kan kalau training critical thinking siapa yang mau ikutan kan? Jadi saya bikinnya di mengenai ya e-commerce, online selling kayak gitu-gitu. Jadi sama sekali nggak bertentangan kalau menurut saya mengenai critical thinking. Justru critical thinking dibutuhkan dalam menggunakan AI. Anak saya yang kedua, dia bisa mengkoreksi, dia bilang bahwa AI kemarin pakai ChatGPT buat tugas sejarah, disuruh, tapi hasilnya ternyata nggak sesuai gitu. Terus kan kita tanya gitu ya, kenapa emang? Iya, soalnya waktu diminta buat tulisan mengenai Orde Baru, dia nggak nulis soal Soeharto. Di situ saya tahu bahwa critical thinking-nya kebangun karena dia mempertanyakan bahwa ini ternyata nggak sesuai. Dan dia tahu bahwa di dalam Orde Barunya Indonesia itu ada tokoh Soeharto di situ gitu. Jadi buat saya enggak sih, justru align. Teknologi selalu bertentangan kalau kita melawan ombak, dan kita selalu jadi tenggelam justru, kelelep kalau kita ngelawan ombak. Gitu, mudah-mudahan menjawab ya. Iya, bagaimana Mbak Gaby? Ini menarik tuh statement terakhir. Kalau mau tenggelam, nggak mau tenggelam gitu ya Mas ya? Ya kita jangan mau tenggelam. Itu saja. Baik, gimana Mbak Gabriela dari Starkey? Apakah sudah cukup menjawab dari ini? Sudah. Baik, terima kasih. Kita mungkin bisa ke next discussion atau pertanyaan lebih lanjut ya, Mas Rama. Ini tadi saya lihat ada Leo Sanjaya ya, Rio Sanjaya yang raise hand. Mungkin bisa membuka kamera dan mikrofon dengan Rio. Halo, Rio. Silakan pertanyaannya. Apakah suara saya sudah tersampaikan dengan jelas sebelumnya, Ibu? Sudah, silakan. Oke, baik. Dan saya Rio dari Pontianak, izin bertanya kepada Mas Rama, yaitu pertanyaan saya, mengapa sistem artificial intelligence dapat berpikir seperti pikiran manusia? Dan yang kedua, faktor apa saja yang dapat membuat kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu yang dimaksud? Atau itu yang segitu? Terima kasih. Sorry, pertanyaan yang kedua gimana? Oke, saya ulangi sebentar. Pertanyaan kedua itu, faktor apa saja yang dapat membuat kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu, Kak? Oke, mungkin saya bisa jawab sekaligus. Jadi kan karena dasar dari intelligence yang dipakai itu adalah memang intelligence manusia, makhluk yang saat ini oleh manusia dinyatakan sebagai makhluk yang paling cerdas, gitu kan? Sehingga ketika kita bicara artificial intelligence adalah mengacu kepada kecerdasannya manusia. Sehingga cara mempelajarinya, cara membuatnya adalah memang diurai gitu, si cara otak berpikir tuh gimana sih gitu ya. Dan sebenarnya AI itu masih sepersekian persen gitu dari kemampuan otak manusia. Masih sekecil sekali. Makanya ada istilah general artificial intelligence, ada istilah super intelligence, karena memang keberadaan artificial intelligence sekarang tuh memang masih di tahapan paling kecil. Jadi yang dijadikan acuan adalah memang otaknya manusia, cara berpikir manusia. Yang pertama kan yang dijadikan riset adalah game catur gitu di awal ya. Ya itu memang kalau game catur kan ada sekian ratus kombinasi yang akan bisa terjadi di dalam sebuah game catur. Nah, semua itu kan memang dimasukin. Nah, otaknya saat itu tuh kalau nggak salah yang di challenge adalah Garry Kasparov. Otaknya Garry Kasparov tuh
punya kemampuan untuk si berbagai kombinasi bidak-bidak catur itu tuh ada di dalam kepala dia gitu. Nah, ini yang kemudian dipindahkan atau dimasukkan ke dalam si komputer. Sehingga si dalam hal ini ya faktor-faktornya adalah ya faktor-faktor kalau kuda jalannya hanya bisa L gitu. Kalau pion jalan pertama bisa 2 kotak tapi berikutnya hanya bisa 1. Kalau benteng jalannya hanya bisa lurus gitu. Di kondisi seperti ini maka kombinasi kemungkinan jalannya adalah ini itu dan segala macam. Itu adalah faktor-faktor. Jadi faktor informasi, faktor batasan, faktor kemungkinan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang memang disertakan di dalam membuat sebuah kecerdasan buatan. Itu sih jawabannya. Semoga menjawab. Baik, bagaimana dengan Rio? Apakah sudah cukup? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya. Oke. Bagaimana juga dengan rekan-rekan e-commerce lainnya? Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan, atau kalau saya sih sebenarnya nih yang malah agak penasaran nih Mas. Jadi kan kita nih menghadapi gitu kenyataan di luar sana dengan begitu pesatnya kemajuan AI. Kita nih sebagai orang-orang ya, orang-orang ini apa ya sih modal apa aja sih yang sebenarnya harus kita siapkan gitu ya untuk menghadapi ini, untuk bisa menggunakan AI ini dengan baik, dengan tepat gitu ya, supaya tidak tergerus juga, tidak tenggelam seperti tadi kata Mas Rama gitu ya. Karena seperti yang kita tahu kan juga sebenarnya kadang-kadang terjadinya justru karena ketidaksiapan di kitanya nih terhadap kemajuannya gitu. Apa Mas yang kira-kira harus kita bedah atau kita jadikan modal gitu untuk bisa terus keep up dengan AI ini sendiri? Oke. Kan sebenarnya jawaban singkatnya adalah gimana caranya manusia untuk tetap bisa bertahan, ya tetap jadi manusia. Tetap menjadi manusia seutuhnya, di mana ratusan juta tahun manusia kan udah ada di bumi sekitar 200 juta ya katanya, 200 juta. Jadi kalau kita mempelajari sejarah, mengingat itu kan batasannya cuman ya mungkin ribuan gitu ya. Kalau kita ke zaman Nabi gitu kan, itu kan berarti hitungan ribu gitu. Kalau sebelum Masehi gitu kan mungkin puluhan ribu kayak gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya kan kita udah di hitungan ratusan juta. Sejak pertama kali muncul, kita bisa bertahan adalah karena kita belajar. Survival mode. Itu kan dasarnya manusia yang diberikan sama Tuhan adalah justru survive, melihat kekurangan kita. Kita tuh nggak bisa apa ya gitu ya. Oh, kalau nggak bisa berarti harus belajar. Kan itu tuh prinsip yang sejak awal dimiliki sama manusia. Sehingga gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan AI? Ya belajar. Karena emang cuman itu sih. Caranya gimana ya pakai, ngalamin sendiri, pakai untuk kegiatan sehari-hari, digunakan, dikritisi, dibayangkan bisa seperti apa dan lain-lain gitu. Jadi tapi intinya belajar terus sih. Ibaratnya ditemenin aja ya Mas ya. Iya. Pengen jawab yang lebih panjang tapi nggak ada dari belajar terus karena kan basicnya kita dari survival mode emang belajar terus ya. Iya betul. Iya. Emang dengan apa yang seperti memang sekarang sih. Iya. Seperti sesi yang sekarang ini kan bagian dari belajar terus kan sebenarnya. Betul, dan bagaimana menerapkannya dalam profesi kita gitu ya Mas Rama ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Mas. Ada lagi mungkin dari teman? Oke, baik. Saya coba cek dulu ya melalui chat ya teman-teman pertanyaannya. Muhammad Ihsanul Amali, betul? Amal. Oke, boleh menyalakan audio atau kameranya mungkin?
dari Universitas Hasanuddin. Halo. Ya, silakan. Ya, Panggilannya siapa nih? mungkin karena nama saya agak susah, saya Isul dari Unhas. Isul. Oke. Ya. Silakan. Jadi mungkin pertanyaan saya ini ya sama sih, mungkin menjadi ketakutan-ketakutan yang seperti yang disebutkan tadi, Elon Musk bilang ditahan dulu perkembangannya dan bla 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 seterusnya. Mungkin kalau saya dari diskusi sebelumnya kan tadi Mas Rama bilang AI ini berdasarkan pada kecerdasan manusia. Jadi inputnya, kalau input manusianya ini secara tidak terlalu kurang datanya, berarti data yang diterima nantinya keluaran dari AI ini akan seperti itu juga, kurang. Tapi apakah mungkin AI ini nantinya dari misal ChatGPT ini dia akan meramu dan dari pertanyaan-pertanyaan yang diterima dari berbagai orang, apakah dia bisa belajar sendiri dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dan memperbarui dirinya sendiri, seperti itu. Jadi dia belajar seperti layaknya manusia. Mungkin itu dari saya, Mbak. Memang intinya ya adalah, kan tadi kayak machine learning kan salah satu cabang AI kan adalah machine learning. Machine learning kan memang dia belajar sendiri. Kita masukin, ini salah satu yang belakangan kalau dari sisi visual kan ChatGPT teks saja, tapi menurut saya sih justru yang sifatnya visual lebih banyak. Salah satu yang minggu lalu atau 2 minggu lalu lagi banyak berkembang adalah seorang desainer yang membuat selfie-nya tokoh-tokoh dunia masa lalu gitu. Jadi mulai dari Cleopatra, Lincoln, semua di posisi selfie gitu. Mother Teresa, Yesus bahkan gitu ya. Semua tuh diposisikan mereka selfie gitu, foto selfie. Tapi kan hal itu bisa terjadi karena dia belajar. Kayak apa sih mukanya Cleopatra tuh dideskripsikan seperti apa sih gitu ya. Terus dia belajar. Orang selfie tuh posisinya gimana sih? Terus dia kombinasikan hal itu. Jadilah sebuah foto selfie-nya Cleopatra. Nggak mungkin kan di zaman pembuatan piramid dulu ada. Dan kita juga nggak ketemu tuh hieroglifnya, gambarnya Cleopatra lagi selfie kan. Gitu. Jadi itu memang rekayasa dari artificial intelligence. Apakah dia bisa, jadi proses dia belajar sendiri sudah terjadi. AI adalah sebuah mesin yang mampu untuk belajar sendiri dari sedikit data yang diberikan, karena memang itu intinya. Apakah dia bisa mengkoreksi kesalahan? Tentu bisa, karena kan tadinya nggak bisa. Kalau nggak bisa bikin kesalahan dong. Kemudian dia belajar dan dia mampu belajar sendiri, dan dia jadi punya kebiasaan yang dia lakukan adalah memperbaiki kesalahan yang sebelumnya. Jadi apakah dia bisa memperbaiki kesalahannya dia sendiri? Bisa. Memang itu inti dari artificial intelligence juga gitu. Memang untuk ada kesalahan-kesalahan yang sebelumnya terjadi dan itu bisa diperbaiki gitu. Kekurangan data memang itu yang jadi. Kenapa tadi saya bilang di pertanyaan sebelumnya ya bahwa jadilah manusia gitu ya. Manusia adalah yang akan bersama dengan AI. Bagaimana supaya kita bisa survive dan berdampingan? Ya, jadilah manusia yang punya kebutuhan untuk survive, dan caranya untuk survive adalah dengan belajar. Ketika kita bersama dengan si AI, si manusia ini, itu punya keterbatasan. Kita punya keterbatasan umur, walaupun perkembangan sejarah manusia itu, umur manusia makin lama makin panjang, kita punya keterbatasan ingatan, kita punya, itu semua gift, itu semua berkah sebenarnya. Bayangkan kalau kita nggak punya keterbatasan ingatan dan kita masih sangat sedih karena dulu pernah, waktu masih kecil, pernah direbut mainannya gitu. Sampai sekarang masih sedih terus. Kan itu sangat ini ya, menghancurkan kita gitu ya. Tapi karena kita punya berkah, yaitu kita punya keterbatasan, maka
kita nggak perlu ingat yang itu, tapi kita menjalani apa yang kita ingat aja. Batasan ini kemudian menjadi batasan kita ketika kita menggunakan AI. Jadi walaupun si AI bisa mereplikasi data, dia bisa melakukan modifikasi data gitu ya, kan kalau di statistik kan ada metode itu ya untuk data direplikasi dan kemudian dinormalisasi, dan seterusnya. Jadi walaupun ada seperti itu, tapi tetap aja ada batasan yang dimiliki sama manusia, membuat bahwa ya proses yang berjalan masih akan terbatas karena AI berdampingan sama manusia. Jadi kalau kita nggak menggunakan, justru menurut saya kemampuan kita justru akan jadi tumpul. Kemampuan kita justru jadi nggak berkembang. Justru disitulah kita jadi kehilangan ruang untuk membentuk etika-etika dalam prosesnya artificial intelligence. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya mereka bisa memperbaiki kesalahan sendiri, ya tentu bisa. Gitu. Semoga menjawab, Mas Isul. Baik, terima kasih Mas Isul pertanyaannya, Mas Rama untuk penjelasannya. Ini menarik sekali. Cuma sayang sekali memang kita harus segera ya, karena keterbatasan waktu juga. Jadi terima kasih Mas Rama untuk sesinya, menarik banget, benar-benar ngebuka mata kita sih. Selama ini mungkin kebayangnya kalau ngomongin AI, teknologi makin maju, terus kitanya yang baperan sendiri gitu ibaratnya ya, jadi kayak yang khawatir sendiri. Ini gimana sih sebenarnya, kan kayak Mas Rama bilang tadi kan sebenarnya ini justru jadi kita berdampingan aja sama teknologi gitu kan, ibaratnya gitu ya Mas Rama ya. Oke, terima kasih untuk sesinya Mas Rama yang sudah disampaikan. Kita akan lanjut untuk ke sesi berikutnya. Ini bukan sesi yang terlalu berat sih teman-teman, sebenarnya ini justru saat kita untuk refresh sedikit otak dan pikiran kita gitu ya. Kita ada semacam games atau quiz nih dari penyelenggara saat ini. Nanti untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dipandu sama rekan saya, Aulia. Intinya teman-teman nih harus ikut loh semuanya untuk quiz kali ini, karena ini hadiahnya sangat besar, Mbak. Iya, betul. Luar biasa. Baik. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Tias untuk waktunya. Halo teman-teman semuanya, finally kita udah ada di akhir sesi ya, ada di sesi happy-happy gitu. Setelah materinya cukup padat ya hari ini, kita udah bahas AI for PR dari A to Z dari Mas Rama, terus ada diskusi juga dari teman-teman semua. Nah, di sini kita akan memasuki sesi kuis dari platform Join My Quiz. Jadi teman-teman diharapkan bisa mempersiapkan device-nya ya teman-teman untuk akses kuis ini. Terus emangnya apa sih hadiahnya, Kak? Kok aku harus ikutan kuis ini? Nah, hadiahnya sangat menarik, teman-teman. Nggak tanggung-tanggung, nanti akan ada 3 pemenang dengan skor tertinggi yang akan mendapatkan e-money. Coba tebak totalnya, ada Rp200.000 untuk masing-masing pemenang. Jadi, total ada Rp600.000 untuk 3 pemenang ya, teman-teman. Teman-teman wajib ikutan. Nah, kita sambil menunggu juga dari teman-teman operator untuk share screen. Kira-kira apa sih linknya dan ada passcode-nya nggak sih, Kak? Oke, ini sudah mulai loading untuk kuisnya. Disiapkan dulu ya device-nya, karena sayang banget ya kalau misalnya teman-teman udah dengerin dari awal sampai akhir, terus nggak ikutan kuisnya, sedangkan hadiahnya gede banget gitu. Nah, ini dia sudah muncul di layar teman-teman ya. Ini teman-teman bisa akses untuk tautannya di kolom chat juga. Sebentar lagi akan aku share. Oke, baik.
Ini udah ada tautan yang aku share di meeting chat ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung klik tautannya dan diharapkan name yang ada di kuis sama dengan name teman-teman yang ada di Zoom. Jadi ini untuk memudahkan kita juga mengontak teman-teman pemenang yang nanti akan mendapatkan hadiahnya. Mohon disamakan ya teman-teman semua. Oke, sudah ada 3 peserta yang masuk. Ini ada Kak Ezra, ada Kak Bahi, dan Kak Rio. Kak Rio yang tadi sudah sempat bertanya ya di sesi tanya jawab. Ayo teman-teman, ini masih 3 orang loh, sedangkan kita di room ini ada 60-an orang. Masa yang lain nggak mau ikutan juga sih? Yuk. Linknya ada di kolom chat juga ya teman-teman. Kalau misalnya mau langsung pergi ke joinmyquiz.com. Terus kalau sudah masuk ke tautannya, teman-teman bisa masukin game code-nya yaitu 331002. Oke, udah masuk belasan ya teman-teman. Ini Mas Isul sempat bertanya, nggak valid ya Kak? Ini problemnya gimana tuh Mas Isul? Mungkin bisa coba di-refresh juga ya untuk tautannya. Kalau misalnya nggak valid, diklik aja, oke, terus masukkan kembali game code-nya sesuai dengan yang ada di layar ya Mas Isul, yaitu 331002. Oke, kita udah menyentuh hampir 20 peserta. Kira-kira kalau misalnya udah separuh kali ya, kalau udah separuh teman-teman yang ada di Zoom ini masuk ke dalam Join My Quiz, kita akan mulai. Yuk masuk lagi. Karena hadiahnya gede banget, masa teman-teman mau ketinggalan sih? Dan kuisnya sangat mudah ya teman-teman. Kira-kira pertanyaannya ada berapa sih Kak? Nggak susah-susah. Pertanyaannya nggak sampai 20 kayak ujian ya. Jadi kita cuma sedikit simple dan sayang banget kalau misalnya dilewatkan. Oke, ini udah ada Kak Deni, Kak Priscila juga udah masuk. Oke, mungkin karena kita udah sekitar 5 menit, kita akan start aja ya teman-teman untuk kuisnya, dipersiapkan tenaga dan pikirannya untuk menjawab kuisnya. Silakan untuk kakak operator. Oke, sambil dilihat ya teman-teman device-nya teman-teman masing-masing karena akan muncul tuh di device-nya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, udah mau muncul ya. Mana yang bukan kemampuan dari AI? Apa ya teman-teman? Apa sih yang bukan kemampuannya AI? Udah tinggal 8 detik lagi. Ayo, tinggal 1 orang yang belum membalas. Kira-kira apa ya jawabannya? 2, 1. Ya, waktunya habis nih. Leaderboard-nya. Siapakah yang memimpin pada pertanyaan pertama? Ada Kak Bahi ya. Wah, dan teman-teman pada hebat semua ya. 19 dari 22 orang loh, udah benar. Untuk teman-teman yang 1 dan 2 itu masih agak salah, bisa diperhatikan lagi ya teman-teman. Baiklah, kita move on nih ke pertanyaan yang kedua. Sebutkan negara pertama yang menggunakan AI sebagai CEO dalam sebuah perusahaan. Wah, bayangin nih teman-teman. Pemimpin dari perusahaan kalian itu adalah seorang AI. Kira-kira bisa berjalan dengan baik nggak sih perusahaannya? Coba ya. Kira-kira negara apa ya yang pertama kali menggunakannya? Oke. Kira-kira ada yang benar nggak sih? Ada yang banyak nggak yang benar dari teman-teman semua?
Oke, jadi di sini kita terbagi ya teman-teman. Untuk negara yang sudah menggunakan AI sebagai CEO adalah Hong Kong. Kita move on ke pertanyaan ketiga dan terakhir. Jadi teman-teman wajib benar ya di sini. Sebutkan nama perusahaan yang mengembangkan ChatGPT. ChatGPT udah sering dengar juga ya pastinya. Tadi kita juga udah sering bahas untuk ChatGPT-nya. Oke. Oh, ada info nih teman-teman. Karena pada antusias pertanyaannya ditambah 2 lagi. Jadi ada 5 pertanyaan ya. Jadi kita akan menambah lagi 2 pertanyaan. Biar makin seru aja nih. Gregetan gak ya? Oke, ini leaderboardnya masih dipegang oleh Kak Bahi. Benar-benar luar biasa ya pertahanan di nomor 1-nya. Oke, udah pada benar. Ini di OpenAI. Selanjutnya pertanyaannya apa ya Kak ya? Siapa pencetus AI yang pertama kali? Widih, pada cepet-cepet nih kayaknya. Seru ya? Teman-teman, ini masih ada 2 orang yang belum menjawab. Waktunya tinggal 5 detik, hampir habis. Yuk dijawab. Ya, habis. Jawabannya apa? Kita lihat bersama. Oke, ini untuk leaderboardnya masih Kak Bahi ya, berada di pertahanan nomor 1-nya. Dan ini dia untuk pencetus AI-nya adalah Bapak John McCarthy. Pertanyaan terakhir teman-teman, ayo. Kita harus bisa. Kita harus mau menyalip nggak tuh untuk yang urutan 1, 2, dan 3. Berikut adalah cabang-cabang dalam AI. Kecuali, apa yang bukan cabang-cabang dari AI ya? Apa nih menurut teman-teman? Mari kita cek. Sisa 3 detik. Oke, waktunya habis. Nah, ini pasti udah sekaligus sama leaderboard-nya nih, teman-teman. Pemenang dari game ini. Ada yang menyalip ya. Itu tadi ada 3 orang. Waduh, ini kok kelewat sih leaderboard-nya, udah langsung di-skip. Baiklah. Untuk jawabannya adalah learning session ya, teman-teman, untuk pertanyaan kelima. Oke, Kak Operator, bisa ditunjukin lagi nggak sih leaderboard-nya? Waduh, agak deg-degan ya kita nunggunya. Ini internetnya sengaja melambat biar agak deg-degan buat semua pesertanya. Waduh, Kak, ini kenapa jadi kayak kunci jawaban ujian, Kakak Operator? Ini kelihatan dong kalau kita ngerjainnya seperti apa. Oke, udah ya. Kita ya disconnect. Baiklah. Mari teman-teman, ini kita udah ada untuk 3 pemenangnya ya. Jadi untuk Kak Jennifer Brigita, Kak Bahi, dan kakak satu siapa tadi? Kakak Operator? Ini kita akan coba reload dulu ya teman-teman. Oke, jadi aku udah mendapatkan namanya juga ya teman-teman di sini untuk menang dari sesi kuis webinar Sitkom AI for PR pada edisi kali ini ada 3, yaitu yang pertama ada Kak Jennifer Brigita, yang kedua ada Kak Robert, dan yang ketiga ada Kak Bahi. Nah, kita akan mengontak teman-teman semua yang ada di sini untuk
pengambilan hadiahnya ya teman-teman. Jangan leaving terlebih dahulu dari Zoom-nya. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang udah ikutan dan antusias di dalam sesi kuis ini. Kalau misalnya belum beruntung, jangan khawatir, kita masih akan ada edisi-edisi sitkom berikutnya. Karena gamenya udah selesai, aku akan mengembalikan sesi ini ke Mbak Tias. Kepada Mbak Tias, dipersilahkan. Baik, Kakak Aulia. Terima kasih sudah dipandu gamesnya. Seru-seruan sebentar ya, teman-teman. Tapi seru-seruannya menyenangkan. Dapat 200.000, saya juga mau. Dapat e-wallet segitu. Oke. Ya, sebelum kita menutup acara kita kali ini, teman-teman, sekali lagi dari kami, IDCOM juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Mas Rama atas kesediaannya, atas waktunya juga untuk berbagi ilmunya tadi. Untuk itu kita masuk ke sesi, kita ada sekedar bingkisan yang kita sudah kirimkan secara virtual untuk Mas Rama. Mas Rama sekiranya berkenan mungkin bisa diperlihatkan melalui Zoom. Oke, baik. Semoga berkenan ya Mas Rama. Mungkin itu adalah bentuk apresiasi kami atas kesediaannya Terima kasih. untuk kali ini. Betul, terima kasih kembali Mas Rama. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup, mungkin saya ada beberapa kesimpulan akhir yang perlu kita sampaikan di sini. Khususnya tentunya kami coba rangkum juga berdasarkan apa kebutuhannya yang terkait dengan kita semua para praktisi PR dan tentunya adik-adik mahasiswa semua yang merupakan calon dari praktisi PR di sini. Oke, jadi bagaimana AI adalah sebuah kecerdasan yang dibuat oleh manusia sebenarnya teman-teman. Jadi AI ini mulainya digunakan untuk membantu mempertajam target audiens yang spesifik sehingga kita bisa menargetkan pesan yang sangat jitu dan tepat sasaran tentunya. Dalam perkembangannya, AI mampu belajar dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Kalau tadi kita dengar dari Mas Rama juga bahwa pada dasarnya cara belajar AI sendiri juga sangat cepat ya. Jadi semoga ini juga bisa membantu kita dalam pekerjaan kita. Oke, lalu juga bagaimana semua teknologi termasuk AI adalah tools atau alat yang sifatnya netral, teman-teman. Oleh karena itu AI tentunya bergantung kepada kita sepenuhnya sebagai penggunanya. Tentunya kita sebagai pengguna juga harus kerap belajar. Nah, kalau tadi Mas Rama tetap meminta kita untuk pakai aja, kita belajar, kita berdampingan kok sama AI ini gitu. Jadi tentunya AI ini diharapkan dapat mendukung profesi kita dimanapun profesi kita berada gitu. Dengan demikian tentunya para ID Commerce di sini sebaiknya mampu ya memanfaatkan AI dengan maksimal, tentunya untuk pengembangan diri dan juga melatih critical thinking sebagai proses transformasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Oke, ada lagi mungkin teman-teman? Oke, mungkin dari Mas Rama akan menyampaikan beberapa kesimpulan ya Mas Rama. Boleh. Saya sebenarnya nungguin ada yang nanya ini, apakah kita akan digantikan sama AI gitu. Soalnya selalu pertanyaan itu kayak muncul di semua gitu. Apakah kita akan digantikan? Apakah pekerjaan kita akan digantikan sama AI? Iya, pekerjaan kita akan digantikan sama AI. Seperti halnya pekerjaan-pekerjaan lainnya sebelumnya yang memang digantikan. Contohnya adalah, semua tahu dong kalau nonton film ada sebuah kerajaan, terus di sampingnya ada yang kerjaannya ngipasin raja gitu ya. Pekerjaan itu nggak ada lagi kan sekarang, nggak ada di presiden sebelahnya kipas-kipas gitu kan, nggak ada ya. Apakah dulu ada kekhawatiran gitu bahwa pekerjaan mereka akan digantikan oleh mesin atau oleh sebuah kipas angin gitu? Tentu ada gitu.
Mungkin dulu ada serikat pengipas raja gitu yang demo gitu bahwa kita nggak rela kalau pekerjaan kita digantikan gitu ya. Tapi kan kalau kita ngomongin itu sekarang, kok aneh banget ya. Kan kerjaannya cuma gitu-gitu doang, nggak butuh skill gitu. Masa dia protes sama hal kayak gitu? Hal itu akan kita omongin juga terhadap AI, terhadap pekerjaan-pekerjaan kita yang kemudian digantikan sama AI. Jadi kalau pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan kita akan digantikan? Iya, pekerjaan kita akan digantikan sama teknologi. Apapun pekerjaan kita, dan sampai kapanpun, pekerjaan kita akan digantikan sama teknologi. Karena kita terus menciptakan teknologi untuk bisa membantu kita, yang artinya ada sebagian pekerjaan kita yang digantikan sama teknologi. Apakah manusia akan digantikan sama teknologi? Nggak akan digantikan sama teknologi. Karena teknologi yang menciptakan adalah manusia gitu. Jadi, gimana caranya? Ada 3 poin yang jadi kesimpulan saya buat di hari ini. Pertama, AI memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif di berbagai bidang, termasuk PR. Mohon maaf kalau misalnya materi saya nggak spesifik ke PR, tapi menurut saya kalau saya cerita gambaran besarnya, pasti masing-masing akan bisa menarik ke kegiatan di sehari-harinya seperti apa. Kita punya tanggung jawab bareng-bareng buat memastikan si teknologi ini itu tuh berjalan secara etis dan adil. Hanya kita yang bisa. Gimana caranya? Dipakai. Hidup berdampingan digunakan. Sehingga menjadikan mereka sebagai pendamping kita dan bukan pesaing gitu. Karena kita yang rugi sebenarnya kalau kita menjadikan mereka sebagai pesaing. Jadi kalau kita bicara dalam konteks PR, kalau misalnya pekerjaan PR akan digantikan, pekerjaan yang sekarang dilakukan di industri PR akan digantikan oleh AI, kemudian PR industri akan mengerjakan apa? Ya akan mengerjakan hal lainnya yang tidak dikerjakan oleh AI. Jadi dan itu akan terus-menerus berkembang gitu. Itu sih dari saya, Mbak Tias. Jadi mudah-mudahan semua terbuka, semua bersahabat gitu ya dengan teknologi, dan saat ini teknologi yang lagi marak adalah AI, tapi pasti dalam waktu dekat akan banyak sekali. Blockchain misalnya, saya sangat antusias dengan blockchain dan bagaimana blockchain itu bersama dengan PR dan kebayang banyak banget yang akan terjadi dan wah ini sih bayangin semua berita yang muncul itu tercatat historical gitu ya, sumbernya dari mana dan akibatnya gimana dan seterusnya gitu. Itu luar biasa sih. Iya, betul sekali. Udah deh, Mas Rama. nanti aku nggak berhenti nih. Tapi ini menarik banget. Aduh, kesimpulannya keren tuh terakhir. Jadi intinya memang ya ini bukan soal ganti-menggantikan ya Mas Rama ya. Jadinya ya sebenarnya. Ini soal bagaimana kita saling ini aja memanfaatkan dengan baik dan benar gitu ya jadinya ya. Baik, begitu saja sih teman-teman semua untuk sesi sitkom kali ini gitu ya. Sekali lagi saya mengingatkan juga kepada para peserta yang membutuhkan e-certificate di sini, jangan lupa untuk mengisi feedback form pada kolom chat ya teman-teman semua. Sekali lagi tanpa saya udah nggak tahu lagi mesti gimana, tapi ini sangat bermanfaat sekali Mas Rama. Terima kasih, apresiasi luar biasa buat Mas Rama dalam hal ini, serta tentunya buat teman-teman e-commerce semua yang telah hadir dan bahkan stay sampai hingga akhir acara ini ya. Semoga kami berharap apa yang sudah disampaikan tadi benar-benar memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, saya Tias Sastradipraja signing off dulu teman-teman semua. Sampai jumpa di sitkom selanjutnya dan tentunya dengan berbagai bahasan yang menarik lainnya lagi nanti di lain waktu. Oke, sampai jumpa dan sehat-sehat semua ya teman-teman.